Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan duduk untuk menghalang-halangi seorang anak Adam dari berbagai jalan. Syaitan duduk menghalangi jalan untuk masuk Islam. Syaitan berkata, apakah kamu masuk ke dalam Islam dan kamu tinggalkan agamamu, agama bapak-bapakmu dan agama nenek moyangmu? Lalu anak Adam tersebut tidak mentaati permintaan dari syaitan. Jadi syaitan itu langkah pertama adalah membuat kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita tidak mau, dalam hadis itu jelaskan lagi, kemudian syaitan pun akan menghalangi kita langkah berikutnya untuk berhijrah dari buruk menuju kepada kebaikan. Ia akan menghalangi kita untuk berhijrah. Kemudian setelah itu, apalagi kita tidak mentaatinya, apa yang terjadi kalau kita tidak mentaati syaitan? Dia akan menempuh jalan yang lain. Strateginya dalam menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia akan berkata, tidak perlu engkau berjihad di jalan Allah, tidak perlu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kemudian berbagai macam godaan-godaan setan lainnya akan senantiasa ada pada diri kita. Jadi begitu, kalau tidak tergoda dalam satu jalan, setan akan menggoda kita di jalan yang lain. Kalau tidak tergoda dalam satu jalan, dia akan menggoda di jalan yang lain sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitu teman-teman sekalian. Pada kalimat tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim itu, syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Kita lihat yang disebut sebagai syaitan akan menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika melihat ayat ini, yang dimaksud syaitan akan menggoda kita dari muka adalah syaitan akan menggambarkan atau mengabarkan, memberitahu kepada kita, tidak perlu percaya pada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada surga, tidak ada neraka, jadi engkau bisa hidup sesukamu. Ada kan orang-orang, teman-teman sekalian yang kita lihat, tidak seolah-olah berbuat apapun, berbuat zalim, berbuat curang, seolah-olah tidak ada hari pembalasan. Seolah-olah tidak ada hari perhitungan. Sehingga dia zalim yang luar biasa, dia jahat yang luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh syaitan. Syaitan menggoda dari Abbas, maksudnya membuat orang itu tidak menyadari dan lupa bahwa akan ada hari kiamat, hari pembalasan, akan ada hari perhitungan. Jadi orang-orang yang dibuat lupa sama syaitan ini, apa yang terjadi? Dia berbuat sesukanya. Karena dia lupa atau dia tidak tahu bahwa semua perbuatannya akan dibalas oleh Allah.